berita yang terbaru dan terupdate. Jangan lupa subscribe channel Pewarta TV. Kembali di channel Pewarta TV, kami wartakan terkait tokoh profesional dan pemerhati Takalar terus bergerak dan mengokohkan identitas sebagai tokoh yang siap membangun Takalar ke depannya. Tanggal 13 Februari tahun 2022 lalu. Pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 ini, Insinyur Haji Muhammad Firdaus Daeng Manye, MM yang akrab disapa Daeng Manye didampingi oleh tim sahabat Takalar, terus melakukan silaturahim ke masyarakat dalam penguatan identitas sebagai tokoh profesional dan pemerhati Takalar. Kunjungan tokoh profesional dan pemerhati Takalar ke Desa Balotowa, Kecamatan Patalasang disambut ratusan warga untuk mendengar langsung pemaparan Daeng Manye terkait kegiatan silaturahimnya dari rumah ke rumah. Mekanismenya, cari tanah sehingga bagaimana pupuk itu sampai ke masyarakat. Di Takalar ini kan bisa dihitung berapa jumlah luas lahan. Ya, misalnya 100.000 hektar lahan. Berarti bisa dihitung kebutuhan pupuk NZ, ya, pupuk urea, SP ya, S atau SP, TSP, ya, kebutuhannya, termasuk bibitnya. Karena di setiap daerah, di setiap desa itu ada kelompok tani, itu diusulkan lewat pemerintah kabupaten sampai dikumpulkan di kementerian. Nah, di situ dikasih berapa jumlah jatahnya masing-masing. Ya, dari subsidi itu setelah diketok oleh komisi yang terkait di DPR. Turunlah pupuk itu ke sini lewat pihak ketiga. Kan ada agen-agen pupuk di sini kan, pemerintah menyebut siapa-siapa turun ke sini pupuknya. Nah, persoalannya adalah kebutuhan di lapangan dan pupuk yang masuk lebih banyak kebutuhan lapangan, akhirnya terjadi kelangkaan. Ketika terjadi kelangkaan, pasti harga meningkat. Padahal pada saat yang sama masyarakat membutuhkan pupuk, ya kan? Nah, ada hal lain sebenarnya adalah ketika pupuk itu ada dijual bebas juga ada. Ya, dengan harganya kan kalau nggak salah berapa sekarang itu yang 140 ya, yang bebas itu. Kalau yang dari subsidi itu 90-an kalau nggak salah. Nah, sekarang itu adalah persoalannya bagaimana ini mekanisme ini ya terus diperbesar. Memang harus berjuang untuk mendapatkan subsidi ini, harus berjuang kepada pemerintah. Karena kalau tidak, ya sama keamanan ya, begitu-begitu terus kekurangan sehingga pasar itu diisi, kebutuhan pupuk itu diisi oleh dari pihak-pihak penjual pupuk yang bukan pemerintah, bukan subsidi swasta, sehingga harganya lebih mahal. Kan itu yang menjadi persoalan kan sebenarnya. Silaturahim ini menjadi awal yang sangat kami nantikan, dan insya Allah di lain kesempatan, atau pada kesempatan berikutnya, saya ingin sekali berbicara panjang lebar dengan Bapak Muhammad Firdaus Daeng Manye, tentunya membahas seputar Takalar kini dan yang akan datang. Kaitannya tekad Daeng Manye dalam membangun Takalar ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Tutur Dr. Andus Haji Manggauk Kang Rowa, mantan Ketua MUI Takalar. Dari banyak penjelasan Daeng Manye tadi, saya dapat menangkap dan memahami niat tulus beliau untuk membangun Takalar lebih maju dalam segala aspek, dengan berbekal pengalaman dalam memimpin di Telkom yang berskala besar. Dan itu terlihat, saat ini beliau Daeng Manye memimpin 14.000 karyawan di Jakarta, ucap Haji Manggauk Kang Rowa lagi. Setelah memaparkan banyak hal mau dikemanakan Takalar ini, Daeng Manye kemudian melanjutkan kegiatan dengan berziarah kubur ke makam keluarga, yang tak jauh dari lokasi kegiatan silaturahim berlangsung. Demikian kami wartakan, dari Takalar, melaporkan.
Sarang bilang